Hei 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 Cuk, kaget gak Cuk? WKWKWK, kita kembali lagi Cuk. Kali ini kita akan membahas film, Kain Kafan Hitam. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita ke filmnya. Evelyn diperankan oleh Heiko van der Vecken, dan kedua adiknya yaitu, Arya diperankan oleh Raihan Cornelis. Dan Maya diperankan oleh Jessica Luciana Taroreh. Kalian sarapan aja dulu di sekolah ya. Iya Kang, nggak apa-apa. Bimo, pacar Evelyn yang diperankan oleh Maxime. Jadi kapan? Kalian nggak capek? Roy, yang diperankan oleh Sandy. Angeline, yang diperankan oleh Clady. Roy dan Angeline adalah teman Bimo di kampus, dan mereka adalah komunitas pencinta horor, sedangkan Angeline memiliki kemampuan untuk merasakan gangguan mistis. Evelyn, yang sedang mencari kontrakan yang murah, untuk kedua adiknya dan dirinya. Evelyn terpaksa pindah rumah, lantaran rumah mendiang orang tuanya digadaikan ke bank. Dia juga menceritakan kondisinya kepada sang kekasih yang bernama Bimo di kampus. Dengan senang hati, Bimo pun membantu Evelyn untuk mencarikan rumah di dekat kampus yang berharga murah. Evelyn pun kemudian menemukan informasi rumah yang sesuai melalui koran. Evelyn dan Bimo pun langsung melihat keadaan rumah yang ingin ia tempati. Setibanya di rumah itu, Evelyn dan Bimo dikejutkan oleh pengurus rumah, yaitu Mang Udin. Ngagetin saja. Ketok dulu apa? Tadi saya sudah ketok. Tak berselang lama mereka pun langsung berkeliling melihat isi dalam rumah. Setelah melihat isi dalam rumah, Bimo sedikit merasakan ada yang aneh dengan rumahnya, begitupun dengan Evelyn. Akan tetapi, kondisi tabungan Evelyn yang sedang menipis. Karena tak punya banyak pilihan, Evelyn akhirnya memutuskan untuk menyewa rumah itu, akan tetapi terdapat peraturan untuk tidak memindahkan barang-barang di rumah tersebut. Keesokan harinya, Bimo mengajak kedua temannya untuk membantu pacarnya itu pindah ke kontrakan barunya. Setibanya di kontrakan baru Evelyn, Angeline pun merasakan ada yang aneh dengan rumah tersebut. Dia pun berjalan dan memasuki salah satu ruangan di rumah itu, entah apa yang ada di bayangan Angeline tentang rumah itu. Akan tetapi Roy berjalan ke belakang rumah, dan mendatangi pohon besar sambil memotretnya. Pada malam pertama di kontrakan barunya, kedua adik Evelyn, Arya dan Maya mengalami kejadian aneh di kamarnya, mulai dari suara musik dari kotak musik, hingga gorden yang berkibar-kibar, sehingga membuat Arya dan Maya menjerit ketakutan. Namun seketika Evelyn datang menemui kedua adiknya, Maya pun menceritakan apa yang terjadi tadi pada kakaknya. Evelyn pun penasaran, apa yang diceritakan Maya adiknya itu semalam tentang kotak musik. Ia pun mengambil kotak musik yang berada di tangga di bawah foto.
Pada malam berikutnya, Arya yang hendak buang air kecil dan meminta kakaknya Maya untuk mengantarkan dirinya ke kamar mandi, akan tetapi Maya menolaknya. Arya pun pergi seorang diri, namun dalam perjalanan dia mendapati makhluk dengan baju hitam yang menyeramkan. Tak lama kemudian Maya pun datang menemui Arya, namun lagi-lagi Maya meninggalkan Arya seorang diri. Namun makhluk berbaju hitam itu terus mengikuti Arya hingga ke kamar mandi. Tak berselang lama Evelyn datang menemui Arya, dan menggantikan celananya. Ketika Evelyn hendak berjalan ke kamarnya dia menemui Maya dan mengikutinya. Pada pagi harinya Maya dan Arya menemui kakaknya tergeletak di tangga sambil memegang kotak musik. Ketika di kampus, Evelyn menceritakan apa yang terjadi di rumahnya kepada pacarnya Bimo, dan Bimo pun mengusulkan agar dia dan kedua temannya Roy dan Angeline agar menginap di rumahnya dan Evelyn pun membolehkannya. Setelah sampai di rumahnya, Evelyn meminta Bimo agar menemaninya dan tidur bersama. Oke, kalau gitu kita cari kamar masing-masing ya. Kamu temenin aku ya, Bim. Enak banget lu ditemenin tidur. Jel, temenin gue juga dong. Apaan sih? Mau gue penggal kepala lo. Ketika di kamar Roy mendapati Arya berjalan di kamarnya dan mengikutinya, sedangkan Angeline dia malah memotret seluruh bagian kamarnya. Roy terus berjalan mengikuti Arya menuju pohon besar di belakang rumah. Ketika Roy terjatuh, Arya pun menghilang. Sedangkan Bimo, dia mendapati Maya yang berdiri di dekat pintu kamarnya sambil terdiam. Bimo pun mengikuti Maya yang terus berjalan. Bimo pun menelpon Evelyn agar dirinya segera keluar dari kamarnya, dan mengikuti Maya. Ya nih, dan aku nggak tahu dia mau kemana, jadi lo bisa nggak bangunin Angeline sama Roy, ya? Seketika Evelyn pun berteriak dan membuat Angeline keluar dari kamarnya. Ketika Angeline berjalan dan mencari Evelyn, dia mendapati seseorang yang sedang berjongkok sambil menghadap tembok. Ketika Evelyn mencari Angeline, dia malah bertemu. Mas, kamu yakin ibu kamu bakalan ngerestuin hubungan kita? Jauh sebelum Evelyn tinggal di rumah itu, ada seorang ibu dan anak laki-lakinya yang tinggal di rumah itu. Mereka tinggal bertiga dengan penjaga rumahnya, Mang Udin. Anak laki-laki itu mempunyai pacar perempuan,
Tetapi ibu itu tidak merestui hubungan keduanya, namun perempuan itu telah hamil mengandung janin dari anaknya sebelum menikah. Beberapa bulan kemudian, anak laki-laki itu pamit untuk bekerja di luar kota, kepada istri dan ibunya. Pada malam harinya, perempuan itu mengalami kontraksi pada perutnya. Ketika sang ibu datang, dia malah mendorong perempuan itu dari tangga hingga terjatuh. Dan si ibu pun memanggil Mang Udin untuk membungkusnya, menggunakan gorden hitam dan menguburkannya di belakang rumah, di dekat pohon besar. Pada pagi harinya, Evelyn Bimo dan kedua temannya mengetahui apa maksud dari makhluk berbaju hitam yang menyeramkan itu, dan mereka pun memanggil tokoh agama terdekat dan warga. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan film pun selesai. Eits, cuk, jangan lupa subscribe, terima kasih. Tunggu video berikutnya.